Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ja'akum syahru Ramadan shahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa yughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurrima khairuha faqad hurrima. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Yang saya hormati imam kita semua, Ustadz Fakhrul Raji, dan MC juga Ustadz Fandi, serta seluruh para santriwan, Bapak Ibu, ada ibunya juga ya, yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyampaikan usia kita sampai di malam keberapa ini? Malam kelima ya. Malam kelima, mudah-mudahan ibadah Ramadan kita, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan juga kita kekuatan, kesehatan kepada kita sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya sampai di akhir fitri kelak nanti. Dan tentunya kita harus berbahagia karena mungkin ada beberapa sahabat, bahkan mungkin saudara kita yang dari bulan Rajab sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin disampaikan di bulan Ramadan ini, tetapi ada yang mungkin hanya 1 atau 2 hari lagi mau masuk di bulan Ramadan, tetapi sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kita semua alhamdulillah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga Ramadan yang kita nanti telah hadir, Ramadan yang kita minta telah tiba di hadapan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala sekali lagi memberikan kita kesehatan, panjang umur sehingga kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Jadikan dan bayangkan bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir dalam hidup kita. Saya kan masih muda kan. Jangan ngomong gitu. Kalau di sini gitu. Gak apa-apa kalau untuk supaya lebih perbaikan gitu ya. Karena ini adalah satu bulan istimewa yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai pahala dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan heran kalau misalkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan tadi bahwa telah datang bulan Ramadan, bulan yang diberkahi, yang di dalamnya Allah wajibkan kita puasa, kemudian dibukakan pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, serta setan-setan dibelenggu, kemudian di dalamnya terdapat malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Dan barang siapa yang dihalangi oleh Allah dari kebaikannya, maka dia akan dihalangi selama-lamanya. Na'udzubillah. Maka jangan kita heran ya kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba di Ramadan ini baik, berubah. Atau kita melihat artis gitu ya, tadinya mungkin nggak berhijab, di bulan Ramadan jadi berhijab, akhlaknya jadi baik gitu ya. Nggak usah dibully, itu bagus. Berarti dia bisa menyesuaikan dengan bulan Ramadan ini, dengan penuh berkah ini. Ketimbang memang ketika bulan Ramadan datang ini nggak ngepek gitu ya. Ramadan nggak Ramadan sama aja bagi dia. Nah itu lebih bahaya. Ya tentu kita mengharapkan seperti itu, kita inginnya sosok yang istiqomah. Karena memang Muslim itu kan, Islam itu ada Islam yang muslimin gitu ya, yang sejati. Kemudian ada Islam yang musiman gitu ya. Islam sih gitu kan. Tapi ya tadi pas Ramadan jadi bagus, ketika nggak Ramadan enggak misalkan. Itu juga lebih bagus ketimbang yang ketiga, Islam yang musingin gitu. Islam yang musingin. Ikut si sholat berjamaah gitu ya, tapi pas pulang sendal 2 hilang gitu. Kemarin viral ya, dilihat gitu kan. Jadi ikut sholat sih, tapi pas sujud gitu ya, lama sujudnya imamnya gitu kan. Pas pulang bangkit dari sujud, tas di samping udah nggak ada, handphone udah nggak ada gitu ya. Karena memang itu udah diniatkan. Jadi kalau ada slogan bukan karena ada niat tapi ada kesempatan, dia tuh memang udah niat kayaknya dari rumahnya juga gitu ya, untuk maling gitu ya. Kemudian Ramadan ini adalah puasa ini adalah ibadah sirriyah gitu ya. Ibadah yang tidak kelihatan. Kalau sholat kan mungkin kalau misalkan mau dilihat orang baik, wah takbirnya aja mantap gitu ya. Tapi kalau ibadah puasa enggak. Kalau kita puasa misalkan dari rumah, sahur ikut sahur gitu kan. Tapi kalau misalkan di siang hari kita mampir kemana saja gitu, nggak kelihatan. Nggak bisa dibilang orang yang banyak ngeludahnya lebih hebat misalkan puasanya gitu ya. Atau misalkan Lutfi gitu ya, karena lebih kurus dia kalau ngaku puasa lebih dipercaya ketimbang Sahrul misalkan gitu ya. Rul kemana Rul? Nggak juga gitu ya. Bisa jadi Sahrul justru lebih berpuasa gitu ya. Jadi nggak bisa tuh. Makanya dari ibadah puasa ini itu luar biasanya, nggak bisa untuk kita dipakaikan sombong. Maka mudah-mudahan hikmah puasa ini selain kita diberikan ampunan oleh Allah, pahala berlipat ganda, rahmat Allah Subhanahu wa taala, juga kita bisa meraup hikmat yang sebaik-baiknya. Di antaranya adalah hikmah puasa itu kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Karena ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal, ditanya, "Man anta wa man ana?" Jawabannya, "Ana makhluk wa anta rabbi." Saya adalah makhluk, saya ada yang diciptakan dan engkau adalah Tuhanku. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan nafsu, kemudian ditanya, "Man anta wa man ana?" Jawabannya adalah ana wa anta. Kira-kira kalau bahasa kita, lu gue gitu. Siapa tuh? Nafsu. Kemudian sama Allah Subhanahu wa taala direndam di lautan panas dengan ratusan tahun, kemudian diangkat, ditanya lagi, "Man anta wa man ana?" Jawabannya masih sama. Disangsi lagi di lautan yang dingin, kemudian diangkat, ditanya, jawabannya masih sama. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam lautan lapar, kemudian ditanya, baru dia menjawab dengan sejujurnya. Maka tadi puasa ini, mudah-mudahan puasa yang kita lakukan ini bisa mengendalikan hawa nafsu kita, dan juga menghilangkan atau membuang rasa sombong yang ada dalam diri kita. Jangan biarkan walaupun hanya setitik. Karena bahayanya sombong, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqalu darratin min kibrin. Jadi tidak akan masuk surga seseorang ini dalam hatinya ada kesombongan walaupun seberat biji sawi. Makanya mudah-mudahan dengan Ramadan ini, dengan puasa ini, kita bisa membuang sombong sejauh-jauhnya. Karena kata Imam Sufyan Tsauri yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasha'ihul Ibad, dia menyebutkan bahwa kullu maksiatin an syahwatin turja ghufranuha.
setiap maksiat, dosa, kesalahan yang dilakukan karena syahwat, karena keinginan hawa nafsu, itu jauh lebih mudah untuk bertobatnya ketimbang seseorang melakukan dosa, kesalahan, maksiat yang disebabkan oleh sombong. Karena sesungguhnya Adam kesalahannya diusir dari surga itu karena syahwat, karena keinginan hawa nafsunya, tetapi dia merasa bersalah, bertobat dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara iblis yang sama-sama diusir ke dunia ini, tetapi karena alasannya sombong, maka dia dikutuk sampai hari kiamat. Dia akan ditenggelamkan di dalam apinya Allah Subhanahu wa taala. Ada 3 sosok yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik kata-katanya dan juga memang perilakunya. Yang pertama adalah iblis, yaitu ketika menyebutkan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, bahwa saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api, kemudian Adam diciptakan dari tanah. Dia tidak tahu ya kalau tanah itu justru lebih mahal daripada api. Bebaskan tanah ini aja dulu mahal banget gitu ya. Pindah-pindah gitu ya. Nggak tahu tuh si iblis sebenarnya. Justru kalau api banyak tuh bahaya ya. Kalau sedikit mungkin bersahabat ya. Jadi itu luar biasa. Nggak tahu tuh kalau tanah itu sebenarnya lebih mulia gitu ya, kalau di sisi itu. Nah, jadi iblis itu satu ya. Kemudian yang kedua siapa? Yang kedua adalah Qarun. Ya. Qarun juga bagian dari orang sombong. Karena dia mengatakan yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala innama utituhu ala ilmin indi. Memang Qarun ini karena masih kerabat sama Nabi Musa, jadi dia orang kedua yang ngerti Taurat setelah Nabi Musa. Tetapi setelah dia sukses gitu ya, kemudian disuruh menunaikan kewajibannya, maka dia menjawab bahwa kesuksesan saya ini adalah karena ilmu saya gitu. Nah, merasa udah saya inilah, itulah dia sombong. Maka akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam apa? Di dalam bumi. Kalau tadi iblis nanti akan ditenggelamkan di dalam apinya Allah Subhanahu wa taala, kemudian Qarun semasa hidupnya ditenggelamkan di dalam bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak tanggung-tanggung, bukan hanya Qarunnya saja, tapi wabidarihi, rumahnya dan kekayaannya. Maka nggak tahu dari mana, apa dari situ mulainya. Sekarang kalau dapat sesuatu itu disebut harta karun. Padahal karun dipendamkan di mana, nemunya di mana gitu. Kedua, kemudian yang ketiga adalah Fir'aun ya. Fir'aun, yaitu mengatakan Fir'aun itu kata-kata yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Qasas, ma'alimtu lakum min ilahin ghairuh. Jadi saya tidak mengetahui ada Tuhan selain. Kemudian juga tadi dibaca oleh imam di dalam surat An-Nazi'at, ana rabbukumul a'la. Itu kalau sombong nggak tanggung-tanggung ya, ngaku Tuhan. Bukan, itu mobil siapa? Mobil saya gitu. Itu masih kalah. Fir'aun tuh ngaku Tuhan gitu. Dahsyat gitu ya. Nah, itu di dalam tafsir Qurtubi ya, dalam tafsir Qurtubi kata Ibnu Abbas bahwa omongan yang pertama sama yang kedua itu jaraknya 40 tahun ya. 40 tahun kalau jadi presiden sekarang berapa periode? 5 kali 4. Banyak ya. Enggak sadar-sadar tuh siapa tuh? Fir'aun ya. Maka Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bala tentaranya Allah, yaitu air. Ya, ada yang tadi ditenggelamkan kesombongan itu dengan api, dengan tanah gitu kan. Juga ditenggelamkan dengan air ya. Nah, maka sekali lagi mudah-mudahan kita terhindar dari hal tersebut. Mudah-mudahan puasa kita ini membawa hikmah kita untuk bisa mensisihkan kesombongan dari diri kita. Saya teringat kepada Ibnu Malik ya, Ibnu Malik. Kenal Ibnu Malik? Ibnu Malik adalah pengarang kitab Alfiyah ya. Kalau di kalangan pesantren udah viral ya. Yang qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki. Terusin dulu. Banyak kasih dasarnya ya. Gitu. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa gitu. Itu baru viral sekarang kalau di media sosial ya. Itu padahal kalau di pesantren udah dari dulu. Itu terus ya. Jadi Ibnu Malik ini ketika mengarang Alfiyah yang 1000 bait ya, itu sebelum dikarang itu udah ibaratnya udah terbentang luas 1000 bait itu.
Ya seperti tadi ya, terus di bait ini. Begitu sampai di bait kelima, wa taqtadiridun bi ghairi suhti fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti gitu ya. Nah, dia menyebutkan di situ fa'iqatan alfiyata ibni mu'ti. Siapa Ibnu Mu'ti itu? Ibnu Mu'ti itu adalah salah satu gurunya. Jadi dia sebagai Sirajun Nuhat ya, itu pakarnya ahli nahwu. Dia menyebutkan kalimat itu. Memang dia tuh sebenarnya tidak ada tujuan sombong. Maksudnya tuh likos litarwij, maksudnya untuk supaya lebih laku, lebih viral. Wajar dong kalau kita memproduksi sesuatu supaya kita viral gitu kan, yang lain agak disisihkan ya. Karena saya misalkan dikasih minuman ini gitu ya, terus ada ngasih lagi, ini geser dikit gitu ya, untuk menampilkan itu sekira sesuatu yang wajar dalam ekonomi ya. Tetapi itu harus dikonfirmasi. Kayaknya ada kesan kurang adab. Sehingga begitu menyebutkan fa'iqatan alfiyat ibni mu'ti, langsung dia bingung, hilang tuh. Baru 5 bait sementara yang akan dikarang 1000 bait. Berarti seberapa lagi tuh? 995 lagi. Masih banyak. Kemudian saking bingungnya terus dipikirkan, nggak ketemu, nggak jalan keluarnya, nggak ketemu. Sampai tertidur. Begitu tertidur, di dalam tertidurnya dia mimpi dihampiri oleh seorang syekh. Kemudian seorang syekh itu dia berkata di dalam mimpinya, fa'iqatan biha bi alfi bayti qad yaglibul hayyu bi alfi mayyiti gitu ya. Jadi betullah alfiyah yang kamu karang itu bisa mengalahkan 1000 baitku, dan terkadang satu orang yang hidup itu bisa mengalahkan 1000 orang mati. Spontan bangun. Jadi nggak pakai alarm bangunnya. Dengan bait itu dia bangun gitu ya. Setelah itu teringat, terkesan, wah ini jangan-jangan memang guru saya gitu kan. Dengan tadi menyebutkan fa'iqatan, bahwa alfiyah yang saya karang ini adalah bisa mengungguli, bisa mengalahkan alfiyahnya Ibnu Mu'ti. Maka dia langsung menyadari dirinya, kalau itu mungkin sesuatu yang takut dibilang sombong, maka dia disebutkan atau disusulkan dengan bait berikutnya, wa huwa bisabkin haijun tabdila mustaujibu sana'iyal jamilah. Jadi dia adalah lebih dulu, dia adalah mungkin menjadi inspirasiku, dia yang lebih berhak mendapat pujian, lebih berhak mendapat penghargaan. Dan kemudian bait yang berikutnya adalah wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Setelah itu kembali terbuka ya, berarti yang 995 lagi itu kembali terbuka dan diteruskan karangnya sampai sekarang alhamdulillah sudah tersebar di setiap pesantren ya, untuk dikaji bahwa itu adalah ilmu nahwu yang maqasidun nahwi biha mahwiyah, yang besarnya ilmu nahwu sorob tuh ada di sana ya. Bapak Ibu dan juga para santriwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mudah-mudahan puasa yang kita jalani di bulan Ramadan ini sekali lagi bisa menjadikan diri kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat sombong, kemudian juga bisa mengendalikan diri kita. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan juga saya terima kasih kepada Ustaz Roji, mungkin Bunda Erma yang mempersilahkan saya untuk bisa ke sini. Udah beberapa kesempatan ya saya baru bisa kesini, bukan sombong, bukan gitu. Karena sekali lagi bukan sombong, dulu tuh masih ngurusin ibu lagi sakit gitu ya. Jadi saat waktu peresmian juga ngebagi saya kesini, karena jujur saya sesuatu penghargaan yang luar biasa ya. Sebelum antum ada, bahkan sebelum Ustaz Roji aja gitu ya, itu saya tuh mungkin salah satu orang yang paling sering dulu ke rumahnya Bunda Erma gitu kan ya. Karena sebelum antum ada itu dulu ada TPA juga di rumahnya ya, saya waktu itu yang ngajarnya gitu ya. Maka mudah-mudahan dengan ada Munzalan Mubarakah ini semakin diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, itu saja sekali lagi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.